Siapa nih? Betul. Siapa yang absen nomor 23? Ayo. Saya Viera, Bu. Iya, Kakak Viera. Ayo, silakan Kakak Viera pimpin doa. Kurang. Yuk. Diangkat kepalanya ditundukkan. Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Aku pemahaman yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ada berapa ini? 15 ya. 16 sama Boris. 16, Bu. 16. Oke, teman-teman, 16. silakan kita mulai ya 17. belajarnya. Ayo, 17 nih. Ada Kakak Fanya yang baru bergabung. Assalamualaikum Kakak Fanya. Waalaikumsalam, Bu. Yuk, sekarang kita mulai ya. Hari ini kita mau belajar pelajaran tematik muatan PPKN. Silahkan dibuka buku Bupena halaman 105 ya. Oke, Bu. Halaman 105. Sudah? Sudah. Dan Bu. Halaman 105. Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Ada Kakak Hulwa. Assalamualaikum Kakak Hulwa. Itunya kameranya, ayo kameranya dinyalakan. Mic-nya juga dinyalakan ya, nanti kita mau bertanya-tanya. Kenapa harus bertanya-tanya? Biar Bu Risma tahu kalian sudah paham atau belum gitu. Ya, saya nggak usah paham, Bu. Ya, saya nggak usah paham. Ih, kalian tuh. Udah? Oke. Kita akan belajar tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Nah, sekarang coba Bu Risma mau tanya, teman-teman tahu tidak? Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kalau air termasuknya sumber daya alam yang apa? Yang baik diperbarui. Kenapa? Kenapa air bisa diperbaharui? Siapa yang tahu? Karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Semua Iya, daerah di betul. Indonesia bisa Karena- mendapatkan air bersih dengan mudah. Air tanah Oke, Nafi, terima kasih. Oke, karena air itu bisa diperbaharui lagi karena adanya siklus air. Nah, sekarang Bu Risma akan bacakan. Teman-teman nanti kalau ada yang belum paham, ditanyakan ya. Sekarang diperhatikan dulu, oke? Ya, perhatikan bukunya ya, Bu Risma bacanya yang mana. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Ada yang masih ingat siklus air seperti apa? air. Yo, ada yang paham? Waktu itu kita udah pernah membahas tentang siklus air. Siapa yang masih ingat? Seperti air, Bu. Seperti air. Dari mana coba? Dari mana? Air itu awalnya dari mana? Air mengalir dari tempat Hujan. dari tempat rendah. Iya, betul, itu sifat air, mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi siklus air itu dimulai dari uap air yang berada dari laut ataupun dari sungai. Ingat gak yang itu? Nanti membentuk awan, kemudian awannya terbawa angin, terus menjadi awan hujan, terus hujan, kembali lagi ke laut dan juga ke sungai. Itu disebut dengan siklus air.
Nanti kalau masih ada yang belum, masih ada yang lupa, lihat videonya Bu Risma yang siklus air ya. Siap, Bu. Oke, Ya, Bu. kita lanjut ya. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Air tanah sulit diperoleh di daerah Gunung Kidul, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, kamu harus menggunakan air secara bijak. Nah, di Indonesia itu ada beberapa daerah yang kesulitan air bersih. Bu, Ya, Gunung Kidul gunung mana, Bu? ada di daerah Jawa. Mungkin ada di sini yang rumahnya dekat Gunung Kidul. Jogja. Di Jogja, Nafis. Iya, betul tuh, di Jogja, di daerah Jawa, Jogja, Gunung Kidul. Nah, di sana, tidak hanya di sana ya, ada juga beberapa daerah yang kalau misalkan musim kemarau, itu airnya susah. Nah, jadinya, kalau di Depok airnya susah atau gampang, air bersihnya? Gampang. Gampang. Gak usah jauh-jauh deh. Ada di daerah Jakarta, itu namanya daerah Bekasi. Di sana airnya itu warnanya kuning, bukan bening. Warnanya kuning. Kotor banget. Jadi bau-bau besi gitu airnya, karena sumber airnya itu sudah tercemar. Kalian pernah ke Jakarta? Pasti pernah ya. Pernah. Kalinya warnanya apa? Air kalinya warnanya apa? Kuning. Kuning. Lihatnya hitam. Iya, Nafis tuh ada yang warnanya hitam. Pernah melihat air sungai warnanya hitam? Pernah. Kira-kira kalau di air sungai yang warnanya hitam, hewan apa yang bisa hidup? Buaya. Ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Ikan bisa hidup gak? Enggak. Ngambang. Buaya, Bu. Ngambang. Benar, buaya juga nggak bisa hidup di air yang sekotor itu. Jadi air yang kotor itu namanya sudah tercemar. Nah, kita di Jakarta juga kalau misalkan sumber airnya itu seperti itu, kita bakalan mengalami kesusahan air bersih. Makanya air itu harus dijaga, harus dihemat-hemat. Nah, gimana caranya? Siapa yang tahu cara menghemat air bersih? Membuang air. Tidak membuang air. Memakai air secukupnya. Betul, memakai air secukupnya. Tes. Bu Risma keluar. Tadi Bu Risma keluar ya? Iya. Sinyalnya, maaf ya. Kita lanjut ya. Tadi apa aja? Tidak membuang-buang air. Terus? Menggunakan air secukupnya. Iya, betul, menggunakan air secukupnya. Nah, coba perhatikan halaman 106. Kita diskusikan bareng-bareng ya. Ya, perhatikan gambar di halaman 106. Sudah? Nomor 1. Kira-kira apakah anak pada gambar sudah menunjukkan sikap bijaksana dalam menggunakan air? Sudah belum? Tidak. Tidak ya, kenapa? Gara-gara nggak dimatiin Gara kerannya. tidak ditutup saya. Iya, betul. Silakan teman-teman tulis ya, jelaskan tuh. Apakah anak pada gambar sudah menunjukkan sikap bijaksana dalam menggunakan air? Berarti jawabannya tidak. Nah, alasannya ditulis. Ayo, di halaman 106. Nomor 1. Ya. Tidak, karena kerannya belum ditutup. Airnya kelihatan warna. Kenapa? Kelihatannya warna hitam ya. Iya, akhirnya kelihatannya warna hitam. Karena kan bukunya tidak berwarna. jadi
Karena kerannya tidak ditutup. Siapa nih yang kalau misalkan mandi suka kayak gini? Saya. Berarti habis ini Kakak Hulwa ditutup ya airnya, kalau misalkan lagi sedang tidak dipakai, kerannya ditutup ya. Saya biasanya sambil mandi airnya sambil diisi, Bu. Iya, kalau sambil diisi nggak apa-apa, Bu Risma juga kayak gitu. Tapi maksudnya kalau misalkan udah sampai, jangan sampai luber gitu. Saya pakai shower. Kalau pakai shower berarti kalau lagi sabunan dimatiin dulu. Saya pakai keran. Pakai keran. Ada yang pakai ini, pakai selang nggak gitu? Gitu. Saya pernah. Berarti kalau mandinya pakai selang masih main-main air tuh, nggak boleh buang-buang air. Kalau mandi air hujan boleh nggak? Suka mandi. Boleh. Ya nggak ngebolehin bunda ya paling. Nggak boleh, nanti sakit gitu. Nggak boleh. Iya. Udah, nomor 1 udah diisi. Sudah. Kita lanjut ke nomor 2. Mengapa kita harus menggunakan air bersih secara bijak? Ayo. Kenapa ya? Agar airnya tidak terbuang. Karena Kenapa ya? kenapa ya? Saya nanya nyambung. Kenapa? Ayo, kenapa ayo? Karena susah mendapatkan air. Iya, betul. Karena susah mendapatkan air yang bersih. Iya, karena kita tuh harus menghemat air. Kenapa harus menghemat air? Karena susah mendapatkan air bersih, jadi kita harus menghemat-hemat air. Kenapa, Bu? Karena Susah mendapatkan air yang susah mendapatkan air bersih. Mungkin di daerah kita gampang ya, tapi kalau musim kemarau juga pasti ada yang sumurnya kering, ya kan? Kameranya. Makanya kita harus membuang air. Siapa nih yang nulis? Diro, makanya kita harus membuang air, kata Diro tuh. Orang kita nggak boleh buang-buang air, Diro. Sudah? Hujan buang-buang air. Kata siapa hujan buang-buang air? Hujan itu kan rahmat. Kalau nggak hujan, nanti pohonnya nggak bisa tumbuh. Sudah? Sudah. Sudah. Nomor 3. belum, Bu. Oh, belum. Oke, bisa tungguin. Sudah? Bagus. Bu, ini tugas doang, Bu. Nggak dipoto, Bu. Dipotong nggak ya? Nanti Burisma kasih tahu pas di akhir. Nah, Jadi harus nulis ya, Bang Nafis ya. ya. Ya, oke. Nomor 3. Bagaimana cara menghormati hak orang lain dalam memanfaatkan air bersih? Ayo. Bagaimana cara menghormati hak orang lain? Dengan cara Jangan secukupnya. Iya, benar. Dengan cara menggunakan air secukupnya. Bu, Ya. saya mau ambil penghapus, Bu. Ya, oke. Silakan diambil dulu, Bang Hafiz. cara apa, Bu? Dengan cara menggunakan air secukupnya. Siapa tuh? Oke, Google. Dengan cara menggunakan air secukupnya. Sudah? Belum. Dah.
Oke. Di nomor 3, halaman 106 jawabannya dengan cara menggunakan air secukupnya. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut di halaman 113. Belum. 113, Bu. Ya, halaman 113. Sudah? Sudah. Sekarang kita akan belajar. Ini Bu Risma akan menjelaskan dulu sama teman-teman ya. Perhatikan ya. Oke? Baik, Bu. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Nah, sumber daya energi diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber energi ini membantu kita dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Saat menonton televisi, kita menggunakan listrik. Ya, Bang Nafis? Ini jawaban ini yang tadi di halaman 106 yang nomor 2 sama nomor 3 ya kerjain, Bu. Ya, iya. Iya. Iya, Soleh. Dikerjakan. Nanti Bang Nafis nyusul ya kalau belum dikerjakan. Sekarang perhatikan dulu ya. Halaman berapa Bu tadi, Bu? Halaman 113. 113. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Saat mengendarai motor, sumber energi yang kita gunakan adalah Bensin. Beberapa sumber energi memiliki sifat yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Contohnya seperti matikan lampu saat mau tidur, mematikan alat elektronik saat tidak memakainya, dan mengajak orang tua menggunakan listrik yang hemat energi. Nah, ini penting banget teman-teman. Ini namanya adalah kewajiban menghemat energi apa tadi? Mematikan lampu. Energi listrik. Ya, energi listrik. Kenapa ya kita harus hemat energi listrik? Ada yang tahu? Tidak cepat habis. Teman-teman di rumah sekarang pakai listriknya bayar langsung ke PLN atau yang pakai pulsa? Ada yang tahu? Oke. Bayar langsung. Tapi teman-teman tahu nggak kalau kita pakai listrik kita harus bayar? Tahu? Tahu. Jadi kita itu pakai listrik kayak misalkan nyalain lampu, nyalain kipas angin atau yang pakai AC. Nah, itu semuanya kan pakai listrik. Nah, listrik yang kita gunakan itu harus dibayar. Ada yang bayarnya langsung ke PLN, ada yang bayarnya pakai pulsa, jadi harus isi pulsa. Nah, listrik itu sumbernya dari mana? Ada yang dari PLTA, terus ada yang dari apa tuh tadi? PLTB. PLTB. Nah, itu untuk menghasilkan PLTA itu ada alatnya. Kalian pernah melihat gardu listrik? Enggak. Ada yang pernah melihat gardu listrik tuh? Kalau kalian pergi ke daerah yang dekat,
ada gunungan sampah Cipayung kalau nggak salah. Nah, di situ ada tuh banyak gardu listrik yang ada kabel-kabelnya. Ya, saya pernah lihat, Bu. Pernah lihat? Nah, Nah, di situ tuh sumber listriknya. Jadi kalau misalkan kalian datang ke situ harus hati-hati. Nanti kalau salah megang bisa apa? Siapa yang tahu? Bisa kesetrum. Betul, bisa kesetrum. Jadi harus hemat-hemat energi ya. Biar nanti Bunda bayar listriknya juga nggak mahal. Terus biar cepat selesai. iya, terus habis itu biar kalian juga nanti kalau udah punya anak, punya cucu bisa menikmati yang namanya listrik. Jangan sampai nanti listriknya udah habis. Nih, sekarang coba dibuka bukunya halaman 115. 115 sudah. Sudah? Sudah. Waktu pas yang kemarin, Bu Risma kan menjelaskan tentang energi yang berasal dari fosil. Ada yang masih ingat? Apa ya? Fosil itu apa ya? Sisa dari makhluk hidup, binatang-binatang hidup yang Manusia bisa nggak jadi fosil? bisa. Tahu, Bu, saya bisa. Bisa, karena manusia juga kan termasuk makhluk. Karena fosil itu adalah sisa atau tulang belulang dari makhluk hidup. Jadi nanti dari tulang belulang makhluk hidup itu akan berubah menjadi batu. Nah, kemudian nanti ada endapan. Nanti di kelas 4 kalian belajar tentang bahan bakar minyak, BBM. Kayak apa ya, misalkan bensin, nah itu kan dari mana. Nanti dipelajari di kelas 4. Apa? Apa Davis? Kan nama dulu WhatsApp, Bu. Hah? Apa? Bersua nggak denger? Kan BBM nama dulu WhatsApp, Bu. Oh, BBM tuh nama dulu sebelum WhatsApp. Beda, ini beda. Bahan bakar minyak. Beda lagi. Nah, itu seru deh. Jadi nanti itu kan kita untuk mendapatkan fosil itu harus menunggu sampai beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun. Sampai si BBM-nya itu atau bahan bakarnya itu bisa kita nikmati. Nah, itu juga harus ngambilnya jauh ke dasar, ada yang di dalam laut. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ada yang lautnya itu dibor sampai dalam, sampai untuk mendapatkan Mosasaurus. Nah itu ada juga yang dari dari dinosaurus. Terus ada yang dari sisa-sisa hewan, kayak misalkan ikan. Terus ada juga yang dari manusia, ada loh. Jadi kalau yang pemakaman yang ada di zaman sekarang bisa jadi 100 tahun atau 1000 tahun setelahnya itu bisa menjadi sumber minyak. Berarti berapa abad tuh, Bu? Berapa abad? Ayo, kalau 100 tahun berapa abad? 100 tahun 1 Satu abad. abad. Kira-kira kita masih hidup gak kalau 100 tahun kemudian? Gak tahu. Gak tahu. Ada yang masih mau hidup sampai 100 tahun kemudian. Ada? Ya itu. Jadi sumber daya alam yang kita alami sekarang atau yang kita rasakan sekarang itu karena orang-orang zaman dulu itu menjaga sumber energi itu. Nah, kita juga harus menjaga sumber energi, oke? Nih, di halaman 115. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi ini dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Sumber energi tersebut berasal dari fosil, artinya memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Oleh